Halo semuanya, selamat datang di channel Putri Bercerita. Di sini, setiap kisah punya rasa, dan setiap rasa menyimpan makna. Karena setiap cerita membawa pesan, dan pesan itu bisa menyentuh hati siapa saja yang mendengarkannya. Jadi, carilah tempat yang nyaman, siapkan waktumu, dan mari kita mulai kisahnya. Kisah Andini adalah wanita muda berusia 30 tahun dengan kecantikan alami. Rambut hitamnya tergerai lembut, kulitnya bersih, dan senyumannya memancarkan ketulusan. Tapi, yang paling menonjol dari kisah bukan hanya parasnya, melainkan kecerdasannya. Sebagai lulusan terbaik jurusan bisnis di salah satu universitas ternama, Kisha tumbuh menjadi sosok yang percaya diri dan mandiri. Ia adalah putri sulung dari keluarga Andini yang dikenal sebagai keluarga terpandang di kalangan pengusaha. Meski lahir dari keluarga kaya, Kisha tidak pernah membiarkan status itu mendefinisikan dirinya. Rehan Aditya adalah pria sederhana dari keluarga biasa. Ia rendah hati, pekerja keras, dan setia pada prinsip hidupnya. Wajahnya mungkin tidak menawan seperti bintang film, tetapi kehangatan hatinya membuat siapapun tertarik mengenalnya. Rehan bekerja sebagai arsitek di sebuah perusahaan kecil dan menekuni pekerjaannya dengan penuh dedikasi. Ia selalu bermimpi membangun rumah tangga yang harmonis bersama wanita yang dicintainya. Kisha dan Rehan pertama kali bertemu di perpustakaan kampus saat kuliah. Rehan adalah kakak tingkat Kisha dan pertemuan itu terjadi secara kebetulan. Saat itu, Kisha kesulitan mencari buku referensi untuk tugas akhirnya dan Rehan dengan sukarela menawari bantuan. Percakapan sederhana mereka menjadi awal dari hubungan yang perlahan berkembang. Melinda adalah sosok yang pernah menjadi bagian dari masa lalu Rehan. Teman masa kecil sekaligus cinta pertamanya, Melinda cantik, ramah, dan mudah disukai, termasuk oleh keluarga Rehan. Kini, ia bekerja sebagai dokter anak di sebuah rumah sakit swasta. Kehidupan Melinda yang tampak sempurna sering dijadikan tolak ukur oleh keluarga Rehan terhadap wanita yang mendekati Rehan. Ibu Rehan, Sumarni, adalah wanita keras kepala dengan pandangan tradisional soal pernikahan. Baginya, keluarga adalah segalanya dan pernikahan harus membawa manfaat bagi semua pihak, terutama keluarga besar. Ia sangat dekat dengan Melinda dan selalu menganggap Melinda sebagai calon menantu ideal. Sumarni melihat Kisha sebagai wanita modern yang terlalu mandiri dan kurang cocok untuk Rehan. Pertemuan Kisha dan Rehan di perpustakaan hanyalah awal dari serangkaian kebetulan yang mempertemukan mereka kembali. Beberapa minggu kemudian, mereka bekerja sama dalam proyek kelompok kampus. Rehan, dengan pengalaman arsitekturnya, membuat Kisha terkesan dengan pengetahuan dan sikap bijaknya. Sebaliknya, Rehan diam-diam terpikat pada kepribadian ceria Kisha dan semangatnya yang tinggi. Awalnya hanya rekan kerja, hubungan mereka berkembang menjadi persahabatan hangat. Rehan adalah tipe pria pendiam, tetapi setiap kata yang keluar dari mulutnya penuh makna. Kisha merasa nyaman berbagi cerita dengannya, sesuatu yang jarang ia rasakan dengan orang lain. Di balik kesederhanaannya, Rehan menyimpan mimpi besar membangun masa depan cerah, meski jalannya tidak mudah. Di sisi lain, Kisha mulai memahami arti kerja keras dari Rehan dan belajar menghargai hal-hal kecil yang selama ini dianggap biasa. Namun, hubungan mereka tidak selalu mulus. Bayangan Melinda perlahan muncul kembali dalam kehidupan Rehan. Meski tak lagi terlibat langsung, Melinda tetap dekat dengan keluarga Rehan, terutama Sumarni. Ia sering berkunjung ke rumah keluarga Rehan untuk menjenguk atau membawa oleh-oleh.
Sikap ramah dan perhatiannya membuatnya selalu diterima dengan baik. Sumarni kerap membicarakan Melinda kepada Rehan, bahkan saat Rehan sudah dekat dengan Kisha. Baginya, Melinda adalah sosok ideal yang cocok untuk Rehan sekaligus keluarga mereka. Rehan hanya tersenyum kecil, tidak ingin mengecewakan ibunya, tetapi hatinya tetap memilih Kisha. Meski begitu, pengaruh Sumarni perlahan mempengaruhi pandangan Rehan. Kisha tidak menyadari bahwa Melinda masih menjadi bayangan kuat dalam hubungan mereka. Ia hanya tahu Rehan sangat menghormati ibunya. Kisha berusaha keras menunjukkan bahwa ia bisa menjadi bagian dari keluarga itu. Setiap kali berkunjung, ia selalu membawa sesuatu, entah makanan, bunga, atau barang kecil. Meski begitu, Sumarni tetap dingin, sering mencari alasan untuk mengkritik Kisha, mulai dari pakaian hingga cara bicara. Anita dan Siska, saudara perempuan Rehan, mulai ikut bersikap sinis. Anita yang sudah menikah membandingkan Kisha dengan iparnya, sedangkan Siska yang masih lajang menilai Kisha terlalu berlebihan. Kisha memilih diam, tahu bahwa membalas hanya akan memperburuk hubungan. Sementara itu, Melinda tidak berniat mengganggu hubungan Rehan dan Kisha. Ia bahagia dengan kehidupannya sendiri, tetapi kebaikannya sering disalahartikan keluarga Rehan. Setiap kunjungannya membuat Sumarni membandingkannya dengan Kisha. Melinda sempat mencoba menenangkan Sumarni, mengatakan bahwa Rehan kini sudah memilih Kisha. Namun, Sumarni tetap percaya Melinda adalah yang terbaik untuk Rehan. Di tengah semua tekanan itu, Kisha mulai merasa lelah. Ia mencintai Rehan, tetapi tidak bisa menutup mata terhadap perlakuan keluarganya oleh keluarga Rehan. Kisha berasal dari keluarga yang selalu menekankan sopan santun. Karena itu, sikap Sumarni dan saudara-saudara Rehan terasa sulit diterimanya. Rehan sebenarnya tahu betapa keras Kisha berusaha, tapi sering terjebak antara cintanya pada Kisha dan tanggung jawabnya sebagai anak. Ia ingin membela Kisha, namun di sisi lain tidak ingin mengecewakan ibunya. "Rehan, aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku merasa seperti orang luar di keluargamu," ujar Kisha suatu malam dengan suara lirih. Rehan hanya menghela napas panjang. Ia tahu apa yang dikatakan Kisha benar, tapi merasa tak berdaya untuk mengubah situasi. Di sisi lain, Sumarni terus menekan Rehan. "Pikirkan baik-baik, Rehan. Kisha mungkin cantik dan pintar, tapi dia bukan wanita yang cocok untuk keluarga kita." Rehan mulai bimbang. Meski hatinya tetap pada Kisha, tekanan dari keluarga perlahan menggoyahkan keyakinannya. Suatu hari, Kisha memutuskan menemui Sumarni secara langsung. Ia merasa masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dalam perjalanan ke rumah keluarga Rehan, pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan. Apa yang harus dikatakan dan bagaimana menyampaikan perasaannya tanpa memojokkan siapapun. Sesampainya di sana, Kisha disambut Anita di pintu depan. Sambutannya dingin dan terasa tidak tulus. "Oh Kisha, masuk saja, Mama ada di dapur," ujar Anita sambil melirik Kisha dari ujung kepala hingga kaki. Kisha menghela napas panjang sebelum melangkah masuk. Di dapur, ia melihat Sumarni sedang memotong sayuran. Wanita itu tidak menunjukkan ekspresi ramah, tapi tetap mempersilahkan Kisha duduk. "Mama, saya mau bicara," kata Kisha hati-hati. Sumarni menghentikan pekerjaannya sejenak, tapi tidak langsung menanggapi. Ia hanya menatap Kisha dengan ekspresi datar dan tangan terlipat di dada. "Saya tahu, mungkin Mama merasa saya belum cukup baik untuk Rehan, tapi saya sungguh mencintainya.
Saya ingin menjadi bagian dari keluarga ini, ujar Kisha dengan tenang. Sumarni tersenyum tipis, tapi senyum itu tidak menandakan kehangatan. Kamu memang pintar bicara, Kisha, tapi menjadi bagian dari keluarga ini bukan cuma soal cinta. Keluarga ini punya cara hidup berbeda, dan aku khawatir kamu tidak bisa menyesuaikan diri. Kisha merasa dadanya sesak. Saya berusaha, Ma, selalu berusaha. Tapi sepertinya apapun yang saya lakukan tidak pernah cukup di mata Mama. Sumarni mendengus pelan. Kamu tahu, Kisha, Melinda selalu memperhatikan hal-hal kecil. Dia tahu apa yang keluarga ini butuhkan tanpa harus diminta. Dia tidak perlu berusaha keras karena memang cocok. Kamu mungkin punya segalanya, tapi itu tidak cukup jika hatimu tidak ada di sini. Kata-kata itu seperti pukulan bagi Kisha. Ia menggigit bibir, mencoba menahan air mata. Kalau Mama terus membandingkan saya dengan Melinda, bagaimana saya bisa merasa dihargai? Sumarni tidak menjawab. Ia melanjutkan pekerjaannya, seolah percakapan itu selesai. Kisha pulang dengan hati hancur, tak tahu harus berbuat apa. Di sisi lain, Rehan mulai tertekan. Ia melihat bagaimana Kisha berjuang keras untuk diterima, tapi tidak bisa mengabaikan keinginan ibunya. Setiap kali mencoba membicarakan hal ini, Sumarni selalu berhasil membuatnya merasa bersalah. Rehan, kamu itu anak laki-laki satu-satunya. Kalau kamu tidak mendengarkan Mama, siapa lagi? Keluarga ini bisa tetap utuh kalau kamu melawan Mama, kata Sumarni suatu saat. Rehan hanya diam, karena dalam hatinya ia tahu Kisha tidak pantas diperlakukan seperti itu, tapi ia merasa tak mampu menentang ibunya. Sementara itu, Melinda mulai terganggu dengan sikap Sumarni yang terus melibatkannya dalam urusan keluarga Rehan. Ia memutuskan menemui Rehan. Rehan, aku tahu ini bukan urusanku, tapi kamu harus tegas pada keluargamu. Aku tidak ingin terus dibandingkan dengan Kisha. Dia pasanganmu, bukan aku. Kamu harus melindungi dia. Rehan terkejut. Melinda, aku tahu, tapi ini lebih sulit dari yang kamu bayangkan. Mama sangat keras kepala, dan aku tidak ingin menyakitinya. Tapi, kamu justru menyakiti Kisha kalau terus seperti ini, balas Melinda tegas. Kata-kata Melinda membuat Rehan merenung. Ia mulai menyadari bahwa jika tidak bersikap, hubungan ini mungkin tidak akan bertahan. Namun bagaimana mengubah sesuatu yang sudah mengakar di keluarganya? Hari-hari berlalu, hubungan Kisha dan Rehan semakin renggang. Kisha lelah berjuang sendirian, sementara Rehan tenggelam dalam dilema antara cinta dan kewajiban. Di tengah kerapuhan itu, sebuah kejadian tak terduga memperumit segalanya. Rehan secara tidak sengaja mendengar ibunya berbicara dengan Melinda lewat telepon. Melinda, Tante yakin kalau Rehan kembali padamu, semuanya akan lebih baik. Tante tahu kamu tidak keberatan, kan? Suara Sumarni terdengar jelas. Rehan terpaku. Ia tidak percaya ibunya bisa sejauh itu. Melinda terdengar kesal. Tante, tolong berhenti membicarakan hal ini. Saya tidak punya hubungan dengan Rehan lagi, dan saya tidak akan merebutnya dari Kisha. Percakapan itu membuat Rehan marah dan malu. Ia sadar ibunya telah melewati batas dan ia harus mengambil tindakan meski takut akan konsekuensinya. Di sisi lain, Kisha mulai mempertimbangkan apakah hubungan ini masih layak diperjuangkan. Ia mencintai Rehan, tapi tidak ingin kehilangan harga dirinya. Kisha memutuskan memberi jarak. Setelah percakapan terakhir dengan Sumarni, ia berhenti mengunjungi rumah keluarga Rehan dan hanya berkomunikasi dengan Rehan jika benar-benar perlu. Rehan merasakan kehampaan yang luar biasa. Setiap kali mencoba menghubungi Kisha, jawaban yang diterima singkat dan datar. Kisha yang hangat dan penuh semangat kini sulit dijangkau.
Puncaknya terjadi saat keluarga Rehan mengadakan acara ulang tahun pernikahan Sumarni dan ayah Rehan. Acara itu dihadiri keluarga besar, termasuk Melinda yang diundang Sumarni. Awalnya Kisha tidak ingin datang, tapi Rehan memohon. "Aku tahu semuanya sulit, Kisha, tapi tolong datang. Aku butuh kamu di sisiku," katanya memohon. Kisha akhirnya setuju. Ia datang dengan gaun sederhana tapi elegan, rambut disanggul rapi, dan riasan tipis yang menonjolkan kecantikannya. Semua mata tertuju padanya begitu memasuki ruangan. Namun, kehadirannya tidak membuat suasana lebih hangat. Sumarni seperti biasa menunjukkan ketidaksukaan secara halus tapi menyakitkan. "Oh, Kisha, kamu akhirnya datang. Aku pikir kamu sibuk sampai lupa acara keluarga," katanya dengan senyum tipis. Kisha hanya tersenyum kecil dan memilih diam. Ia tahu apapun yang dikatakan hanya akan jadi bahan kritik. Saat acara berlangsung, Kisha duduk di meja yang sama dengan Rehan, Melinda, dan Sumarni. Pembicaraan perlahan mengarah pada Melinda. Melinda, yang sejak awal sudah merasa tidak nyaman, mencoba mengalihkan pembicaraan. "Ah, Tante, itu sudah lama. Sekarang pasti Kisha juga bisa memasak dengan baik, kan?" Sumarni terkekeh kecil. "Oh, aku belum pernah mencicipinya, tapi mungkin suatu hari ya." Kisha merasakan wajahnya memerah. Ia tahu ini bukan hanya soal masakan, tapi tentang siapa yang lebih dihargai di meja itu. Ia menahan diri, tapi tatapan penuh arti dari keluarga Rehan membuatnya semakin sulit. Ketegangan meningkat ketika salah satu kerabat Rehan, bibi tua yang terkenal blak-blakan, tiba-tiba berkomentar, "Kisha, kamu cantik sekali, tapi kalau boleh jujur, aku lebih suka Melinda. Dia lebih cocok untuk keluarga ini." Kisha merasa seperti ditampar di depan semua orang. Ia memandang Rehan, berharap ada pembelaan, tapi pria itu hanya diam dengan kepala tertunduk. Air matanya hampir tumpah, tapi ia menahan diri. Dengan suara gemetar namun tegas, ia berkata, "Terima kasih atas pendapatnya, tapi sepertinya saya tidak perlu menjadi orang lain untuk diterima." Semua orang terdiam. Tidak ada yang menyangka Kisha akan menjawab seperti itu. Setelah acara selesai, Kisha minta izin pulang lebih awal. Rehan mencoba menghentikannya. "Kisha, aku minta maaf. Aku tidak tahu mereka akan berkata seperti itu," ucapnya penuh penyesalan. Kisha hanya menggeleng. "Rehan, ini bukan pertama kali. Aku sudah lelah terus mencoba, sementara kamu hanya diam. Kalau kamu memang mencintaiku, kenapa kamu tidak pernah melakukan sesuatu?" Rehan tak tahu harus berkata apa. Kisha menatapnya dengan mata penuh luka. "Aku mencintaimu, Rehan. Tapi kalau cinta ini hanya menyakitiku, apa gunanya?" Malam itu Kisha pulang dengan hati hancur. Ia merasa perjuangannya selama ini tidak dihargai. Beberapa hari kemudian, Kisha menghilang dari kehidupan Rehan. Ia memutuskan pergi keluar kota untuk menenangkan diri. Rehan panik ketika menyadari hal itu. Ia mencoba menghubungi Kisha berkali-kali, tapi tidak ada jawaban. Di sisi lain, Melinda mengambil langkah tegas. Ia datang ke rumah Rehan untuk berbicara dengan Sumarni. "Tante, saya mohon, berhentilah memaksa Rehan dan keluarga memilih saya. Rehan mencintai Kisha, bukan saya. Kalau Tante terus seperti ini, Tante hanya akan kehilangan Rehan." Sumarni terkejut mendengar itu. Ia tidak menyangka Melinda, yang selama ini dianggap sekutu, justru berbicara jujur tentang Kisha. Rehan akhirnya menyadari ia harus membuat keputusan. Ia tidak bisa terus membiarkan keluarganya mengatur hidupnya. Dengan tegas, ia berbicara kepada ibunya. "Ma, aku mencintai Kisha dan ingin bersamanya. Kalau Mama tidak bisa menerima dia, itu pilihan Mama. Tapi aku tidak akan meninggalkannya hanya karena Mama tidak setuju." Sumarni tidak menjawab. Untuk pertama kalinya, ia melihat Rehan tegas dan berani. Saat Rehan mencoba mencari Kisha untuk memperbaiki semuanya, ia mendapati Kisha berubah. Di balik kesedihannya,
Kisha menemukan kekuatan baru untuk berdiri sendiri. Beberapa minggu berlalu, Rehan akhirnya menemukan Kisha melalui kabar dari teman bahwa Kisha tinggal di sebuah villa di luar kota, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan lama mereka. Rehan memutuskan pergi, meski hatinya masih ragu dan takut akan respon Kisha. Kisha sedang duduk di teras villa ketika Rehan tiba. Angin sore menerpa wajahnya, tapi ketenangan itu berubah begitu melihat Rehan mendekat. Tatapan mereka bertemu, campuran rindu, marah, dan kecewa terasa jelas. Rehan berhenti beberapa langkah dari Kisha. Menatapnya dengan sedih, ia berkata, "Kisha, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku ingin minta maaf. Aku tahu aku salah karena tidak pernah membelamu. Aku gagal menjadi suami yang baik." Kisha memalingkan wajah, suaranya pelan tapi tegas. "Rehan, berapa kali aku harus merasa sendirian di tengah keluargamu? Berapa kali menerima perlakuan tidak pantas tanpa kamu lakukan apa-apa? Aku tidak butuh minta maaf, aku butuh tindakan." Rehan terdiam. Kata-kata itu menyakitinya, tapi ia tahu Kisha benar. "Aku tahu aku terlambat, Kisha, tapi aku tidak mau menyerah. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku siap menghadapi keluargaku, apapun yang terjadi." Kisha berdiri, menatap Rehan sulit diartikan. "Kamu siap setelah semua yang terjadi?" "Kisha, aku sudah berusaha bertahan, tapi yang aku dapatkan hanya rasa sakit. Kamu tidak pernah berdiri di sisiku, tidak pernah benar-benar memilihku." Rehan menggenggam tangan Kisha, tapi ia menariknya pelan. "Kisha, aku tahu salah, tapi aku mencintaimu. Aku tidak mau kehilanganmu." Kisha menghela napas panjang. "Cinta itu tidak cukup, Rehan. Kalau cukup, aku tidak akan merasa seperti ini." Rehan ingin membantah, tapi ia tahu Kisha jujur. Tidak ada kata-kata yang bisa mengubah perasaan Kisha kali ini. Hari-hari berikutnya, Rehan menunjukkan kesungguhan. Ia mulai menghadapi ibunya, meski harus melewati banyak pertengkaran. Sumarni yang awalnya bersikeras, mulai goyah melihat keseriusan Rehan membela Kisha. Di sisi lain, Kisha perlahan bangkit. Ia fokus pada pekerjaan dan mengejar mimpi. Ia tahu tidak bisa terus bergantung pada Rehan untuk bahagia. Kisha menjadi lebih kuat, percaya diri, dan mandiri. Ketika Rehan datang dengan kabar bahwa ia berhasil meyakinkan ibunya, Kisha tidak langsung menerima. Ia menatap Rehan dengan keraguan. "Aku lelah, Rehan. Aku tidak tahu apakah masih bisa percaya." Rehan menggenggam tangan Kisha dengan tegas. "Aku tahu tidak bisa menghapus semua kesalahanku, tapi aku mau mencoba lagi, Kisha. Aku mau memperbaiki semuanya jika kamu mau memberi kesempatan." Kisha terdiam lama. Hati Rehan masih terluka, tapi di sudut hatinya, ia tahu masih mencintai Rehan. Tatapan mereka bertemu, dan untuk pertama kalinya, Kisha melihat sesuatu berbeda di mata Rehan, keberanian, ketulusan, dan penyesalan yang dalam. Namun Kisha tahu, ini bukan hanya soal cinta. Ini tentang kepercayaan, rasa aman, dan dihargai dalam hubungan. Ia hanya berkata, "Rehan, aku butuh waktu." Rehan mengangguk, meski bukan jawaban yang ia harapkan. Ia bersedia menunggu berapa lama pun demi Kisha. Kisha membutuhkan waktu untuk benar-benar memutuskan. Malam itu, ia duduk sendirian di balkon villa. Angin dingin menyapu wajahnya, tapi tidak sebanding dengan dinginnya hatinya yang ragu. Ia mengingat kenangan manis dengan Rehan, tapi kata-kata menyakitkan dari Sumarni dan Anita kembali menghantui.
Tiba-tiba ponselnya berdering. Nomor tidak dikenal muncul di layar. Kisha ragu, lalu akhirnya menjawab. "Kisha, ini aku, Melinda." Suara di seberang terdengar lembut tapi penuh ketegasan. Kisha terkejut, ia tidak pernah menyangka Melinda akan menghubunginya. "Melinda, ada apa?" tanya Kisha. "Aku ingin bertemu denganmu. Ada sesuatu yang penting yang harus aku bicarakan," jawab Melinda. Kisha sempat ragu, tapi akhirnya setuju. Keesokan harinya, mereka bertemu di sebuah kafe kecil dekat villa Kisha. Melinda datang dengan wajah serius, berbeda dari biasanya. "Aku tahu, aku mungkin orang terakhir yang ingin kamu temui," kata Melinda dengan hati-hati. "Tapi aku merasa kamu harus tahu apa yang sebenarnya terjadi." Kisha memandang Melinda dengan bingung. "Apa maksudmu? Bukankah kamu sudah cukup membantu Rehan?" Melinda menggeleng. "Bukan itu. Aku ingin kamu tahu kalau selama ini aku juga menjadi korban dari sikap keluarga Rehan, terutama Tante Sumarni. Dia selalu mencoba mengendalikan segalanya, termasuk hidupku. Aku tidak pernah punya niat untuk merebut Rehan darimu. Semua yang terjadi itu di luar kendaliku." Kisha terdiam, mencoba mencerna kata-kata Melinda. Ia tidak menyangka Melinda juga merasa tertekan oleh situasi ini. "Tante Sumarni sering memintaku mendekati Rehan lagi, tapi aku selalu menolak. Aku tahu Rehan mencintaimu dan aku tidak ingin merusak hubungan kalian." Kisha menatap Melinda penuh emosi. "Kalau begitu, kenapa kamu tidak pernah bilang dari awal? Kenapa membiarkan semua ini terjadi?" Melinda menghela nafas panjang. "Aku juga terjebak, Kisha. Tante Sumarni selalu mengingatkan aku tentang utang budi keluargaku pada mereka. Aku nggak pernah punya keberanian untuk melawan sampai sekarang." Perkataan Melinda membuat Kisha bingung. Ia tidak tahu apakah harus mempercayai Melinda atau tidak. Tapi satu hal jelas, situasinya jauh lebih rumit dari yang ia bayangkan. Setelah pertemuan itu, pikiran Kisha semakin berat. Ia mencoba menghubungi Rehan, tapi pria itu tidak segera menjawab. Beberapa jam kemudian, Rehan akhirnya menelpon. "Maaf, aku baru bisa mengangkat. Aku ada di rumah sekarang. Kalau kamu mau, kita bisa bicara." Kisha memutuskan pergi ke rumah Rehan. Setibanya di sana, suasana terasa berbeda. Ia disambut Anita yang untuk pertama kalinya tidak melontarkan komentar sinis. "Kak Rehan ada di ruang kerja. Dia menunggumu," ujar Anita dengan nada datar. Kisha berjalan melalui lorong rumah dengan hati berdebar. Saat membuka pintu ruang kerja, ia melihat Rehan duduk di depan meja, wajah penuh beban. "Kisha, terima kasih sudah datang," ujar Rehan sambil berdiri. "Apa yang sebenarnya terjadi, Rehan? Melinda bilang sesuatu yang membuat aku makin bingung," kata Kisha. Rehan menghela napas panjang. "Kisha, aku nggak akan menyalahkanmu kalau marah. Aku tahu semuanya terasa nggak adil buatmu, tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Aku sudah memutuskan untuk melawan semuanya, termasuk Mama, demi kita." Kisha menatapnya ragu. "Rehan, aku butuh lebih dari kata-kata. Aku butuh bukti kalau kamu benar-benar serius." Rehan menatapnya dalam-dalam. "Aku tahu dan aku akan membuktikannya. Aku sudah bicara dengan Mama. Aku bilang, kalau dia nggak bisa menerima kamu, aku akan keluar dari rumah ini." Kisha terkejut. Ia tidak menyangka Rehan akan sejauh itu. "Kamu yakin, Rehan? Kamu benar-benar akan meninggalkan keluarga?" Rehan mengangguk tedas. "Aku yakin, Kisha. Aku nggak mau kehilangan kamu." Sebelum Kisha sempat merespons, pintu ruang kerja terbuka. Sumarni berdiri di ambang pintu,
dengan ekspresi marah. "Raihan, apa yang kamu bilang tadi? Kamu mau meninggalkan keluarga demi perempuan ini?" Ruangan itu langsung tegang. Raihan berdiri tegas, menatap ibunya tanpa ragu. "Iya, Ma, kalau Mama nggak bisa menerima Kisha, aku akan pergi." Sumarni tertawa kecil, tapi tawanya penuh kepahitan. "Raihan, kamu nggak tahu apa yang kamu lakukan. Keluarga ini segalanya buatmu. Kamu pikir perempuan ini bisa menggantikan semuanya?" Kisha merasa dadanya sesak, tapi ia tetap diam. Raihan melangkah maju mendekati ibunya. "Mama selalu bilang keluarga adalah segalanya, tapi Mama nggak pernah benar-benar mendengarkan aku. Aku mencintai Kisha, dan itu cukup buatku." Sumarni menatap Raihan dengan mata memerah, tapi tidak berkata apa-apa. Ia hanya terdiam dalam kemarahan dan kekecewaan. Kisha merasakan air matanya mengalir. Ia tidak tahu apakah ini akhir perjuangannya atau awal sesuatu yang baru. Setelah hening panjang, Sumarni akhirnya bersuara dengan nada rendah tapi tegas. "Raihan, kamu tahu apa yang sedang kamu korbankan? Kamu tidak hanya meninggalkan keluarga, tapi juga nama baik, reputasi, semua yang aku bangun untukmu. Kamu sadar itu?" Raihan menatap ibunya tanpa gentar. "Mak, semua itu tidak ada artinya kalau aku kehilangan orang yang aku cintai. Apa artinya nama baik dan reputasi kalau aku hidup tanpa kebahagiaan? Aku sudah terlalu lama diam dan membiarkan Mama mengatur hidupku. Itu salahku. Tapi, aku tidak akan membiarkan Mama menghancurkan pernikahanku dengan Kisha." Sumarni tersenyum kecil, tapi tatapannya tajam. "Kamu pikir hidup itu semudah memilih cinta dan mengabaikan segalanya? Kalau kamu keluar dari rumah ini, jangan pernah kembali lagi. Aku tidak akan mengakui kamu sebagai anakku." Kisha membeku. Kata-kata Sumarni seperti pukulan telak, bukan hanya untuk Raihan, tapi juga dirinya. Ia ingin bicara, tapi Raihan memotongnya dengan tegas. "Kalau itu harga yang harus aku bayar untuk mempertahankan pernikahanku, aku terima. Tapi aku harap Mama tahu satu hal. Keputusan ini adalah keputusan Mama sendiri. Kalau suatu hari Mama menyesal, aku tetap ada untuk Mama. Tapi aku tidak akan mengorbankan Kisha lagi." Sumarni terkejut mendengar jawaban Raihan. Ia tidak menyangka anaknya bisa berbicara seperti itu. Untuk pertama kali, ia melihat keberanian yang tak pernah dibayangkan ada pada Raihan. Namun, alih-alih melunak, ia berbalik dan keluar dari ruangan tanpa kata lagi. Saat pintu tertutup, Kisha melepaskan napas yang tidak ia sadari ditahan. Ia menatap Raihan yang terlihat lebih tenang meski baru saja mengorbankan banyak hal. "Raihan, kamu yakin?" tanya Kisha pelan. Raihan mendekat, menggenggam kedua tangan Kisha lembut. "Aku yakin, Kisha. Aku tahu ini tidak mudah, tapi aku lebih takut kehilangan kamu daripada kehilangan segalanya." Air mata Kisha mengalir. Ia memeluk Raihan erat, merasakan beban yang selama ini ia pikul perlahan terangkat. Namun, di hatinya masih ada kecemasan. Bagaimana jika Sumarni benar-benar menolak mereka? Bagaimana jika keputusan ini menghancurkan Raihan lebih jauh di masa depan? Hari-hari berikutnya seperti roller coaster bagi Kisha dan Raihan. Mereka memutuskan pindah dari rumah Sumarni dan memulai hidup baru di apartemen kecil yang sederhana. Meski jauh dari kemewahan, Kisha merasa ini langkah awal untuk memperbaiki hubungan mereka. Namun, keputusan itu membawa konsekuensi besar. Sumarni tak henti mencoba mencampuri hidup mereka, meski kini dari jauh.
Ia terus mengirim pesan-pesan pedas kepada Raihan, mengingatkan pria itu bahwa keputusannya salah. Sementara itu, Kisha berusaha menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya bersama Raihan. Ia mulai menyadari bahwa Raihan benar-benar berubah. Pria itu kini lebih perhatian, lebih mendukung, dan berani menghadapi segala tantangan demi dirinya. Namun, bayangan masa lalu masih menghantui Kisha, terutama saat ia bertemu Anita secara tidak sengaja di sebuah acara sosial. "Kak Kisha," sapa Anita dengan senyum tipis. "Aku gak menyangka kita bertemu lagi," jawab Kisha berusaha tetap tenang. "Iya Anita, aku juga gak menyangka," balas Kisha. Anita mendekat, menatap Kisha dengan tajam. "Kamu mungkin berhasil menjauhkan Raihan dari keluarga ini, tapi kamu tak akan pernah jadi bagian dari kami." Kisha menahan napas. Tahu berdebat tak akan menghasilkan apa-apa. "Aku tidak pernah berusaha menjadi bagian dari keluarga kalian, Anita. Aku hanya ingin bahagia dengan suamiku." Anita tersenyum sinis. "Kamu pikir bahagia cukup? Keluarga ini punya standar, Kak Kisha, dan kamu tak pernah memenuhinya." Kisha merasa dadanya sesak, tapi ia menolak menunjukkan kelemahan. Kebahagiaan bukan soal standar orang lain, Anita. Kebahagiaan itu memilih apa yang benar-benar penting, dan Raihan adalah pilihanku. Anita diam, tapi tatapannya jelas menunjukkan bahwa ini belum selesai. Kisha merasa cemas sepanjang perjalanan pulang, namun memutuskan untuk tak memberitahu Raihan tentang pertemuan itu. Beberapa hari kemudian, Kisha menerima surat dari pengacara keluarga Sumarni, berisi tuntutan untuk mengembalikan semua barang yang diberikan kepada Raihan selama pernikahan mereka. Surat itu terasa seperti serangan langsung, bukan hanya kepada Kisha, tapi juga hubungan mereka. Kisha menunjukkan surat itu pada Raihan yang langsung marah. "Mereka benar-benar tak mau berhenti ya," katanya. "Raihan, aku tak peduli soal barang-barang itu," jawab Kisha tenang. "Yang penting kita tetap bersama." Raihan menarik napas panjang. "Aku tahu Kisha, tapi aku tak akan membiarkan mereka terus menghancurkan kita." Raihan memutuskan menghadapi keluarganya sekali lagi. Ia kembali ke rumah besar itu dengan Kisha di sisinya. Saat masuk ruang tamu, mereka disambut tatapan dingin Sumarni dan Anita. "Jadi, kalian datang untuk apa?" tanya Sumarni sinis. "Aku datang untuk mengakhiri semua ini, Ma," jawab Raihan tegas. "Kalau Mama masih ingin menyerang kami, aku harap Mama tahu itu tak akan membuatku kembali. Aku mencintai Kisha dan tak akan meninggalkannya." Sumarni tampak terkejut, tapi tak menunjukkan kelembutan. "Kamu pikir ini soal cinta, Raihan? Ini soal harga diri keluarga kita." Raihan tersenyum tipis. "Harga diri keluarga kita bukan soal bagaimana orang lain melihat, Ma, tapi soal bagaimana kita saling mendukung dan mencintai. Kalau Mama tak bisa memahami itu, aku tak tahu harus bagaimana lagi." Ruangan itu hening sejenak. Tatapan semua orang tertuju pada Sumarni. Namun bukannya melunak, ia akhirnya berdiri dan menunjuk pintu. "Kalau sudah selesai dengan ceramahmu, keluar dari rumah ini. Aku tak mau mendengar sepatah kata pun lagi," katanya dingin. Raihan mengepalkan tangan, mencoba menahan emosi. Kisha menepuk lengannya, berharap bisa menenangkan suaminya. "Baik, Ma," kata Raihan akhirnya. "Kalau itu yang Mama inginkan, kami akan pergi. Tapi ingat, keputusan ini bukan hanya soal aku dan Kisha. Ini soal bagaimana Mama memilih cinta dan keluarga." Tanpa menunggu jawaban, Raihan menarik tangan Kisha dan meninggalkan rumah itu. Di perjalanan pulang, Kisha melihat wajah Raihan penuh kekecewaan, tapi ia tahu
keputusan itu yang terbaik. Raihan, kamu sudah melakukan yang terbaik. Aku tahu ini berat, tapi aku yakin kita bisa melewati semuanya bersama, kata Kisha. Raihan hanya mengangguk pelan, menahan beban yang terasa berat di dadanya. Hari-hari berlalu, tapi masalah tak berhenti. Sumarni tampak tak puas, mulai menyebarkan gosip kepada kerabat dan teman, menceritakan versi ceritanya sendiri. Kisha mulai mendengar kabar bahwa orang-orang membicarakannya di belakang, menyebutnya sebagai istri yang merusak hubungan Raihan dengan keluarga. Komentar itu menyakitkan dan mulai mempengaruhi pekerjaan Kisha. Suatu hari, saat bersiap presentasi besar di kantor, Kisha dipanggil atasannya. "Kisha, ada keluhan dari beberapa klien tentang dirimu," kata sang atasan hati-hati. Kisha terkejut. "Keluhan? Maksud Anda, Pak?" Atas dasar rumor yang beredar, beberapa klien merasa reputasi kita bisa terganggu jika mereka bekerja denganmu, jelasnya. Kisha merasa dunia runtuh. Ia tahu dari mana rumor itu berasal dan makin marah, tapi memilih diam. Ia duduk sendirian menahan air mata. Tak lama, Raihan datang menjemput. Melihat wajah istrinya murung, Raihan langsung tahu ada yang salah. "Ada apa, Kisha?" tanyanya lembut. Kisha menggeleng, tapi air matanya menetes. "Mereka mencoba menghancurkanku, Raihan. Mama, Anita, menyebarkan gosip, dan sekarang mempengaruhi pekerjaanku." Raihan merasakan kemarahan membara, tapi Kisha menahan tangannya. "Tidak, Raihan, jangan gegabah. Aku tahu kamu ingin melindungiku, tapi ini masalah yang harus kita hadapi bersama, dengan kepala dingin." Raihan menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia tahu Kisha benar, meski tetap merasa tak berdaya melihat istrinya menderita. Beberapa hari kemudian, Raihan mengatur pertemuan dengan Sumarni dan Anita di restoran, ingin menyelesaikan masalah tanpa emosi berlebihan. Sumarni dan Anita datang dengan ekspresi angkuh, duduk tanpa bicara. "Mama, Anita, aku minta kalian berhenti menyebarkan gosip tentang Kisha. Apa yang kalian lakukan tak hanya menyakitkan kami, tapi juga mencemarkan nama baik keluarga sendiri," kata Raihan. Sumarni tersenyum sinis. "Kamu pikir kami peduli, Raihan? Kamu yang memilih meninggalkan keluarga demi perempuan itu." Raihan mengepalkan tangan di bawah meja. "Aku tak pernah mengkhianati kalian, Ma. Aku hanya ingin bahagia dengan istri yang kucintai. Apa itu salah?" Anita tertawa kecil. "Kak Raihan, kamu terlalu naif. Kebahagiaan itu tak cukup. Kamu akan menyesal suatu saat nanti." Raihan menatap adiknya dengan tajam. "Kalau kalian tidak bisa mendukung kami, setidaknya jangan mencoba menghancurkan kami. Apa yang kalian lakukan hanya menunjukkan betapa kecilnya hati kalian." Sumarni tampak terkejut dengan keberanian Raihan, tapi ia memilih diam. Akhirnya, ia berdiri dan berkata dengan nada dingin, "Kalau kamu ingin menghancurkan hidupmu sendiri, itu urusanmu. Tapi jangan harap kami akan menerima perempuan itu." Raihan menatap ibunya pergi dengan perasaan campur aduk. Ia sadar perjuangan ini belum selesai, namun tekadnya untuk melindungi Kisha tidak goyah. Sesampainya di apartemen, kepala Raihan penuh dengan pikiran. Kisha menyambutnya dengan tatapan cemas, tapi tidak langsung bertanya. Ia tahu Raihan butuh waktu untuk mencerna apa yang baru terjadi. "Apa mereka bilang sesuatu?" tanya Kisha pelan.
Raihan menghela napas panjang dan duduk di sofa. Mereka tetap pada pendirian mereka, Kisha. Mama dan Anita tidak mau mendengar. Kisha duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Raihan, kamu sudah melakukan yang terbaik. Aku tahu ini sulit. Kalau mereka memilih untuk tidak mendengar, itu di luar kendali kita. Raihan menoleh padanya, melihat ketulusan dan kehangatan di mata istrinya. Aku hanya ingin kita bisa hidup damai, Kisha. Aku lelah dengan semua ini. Aku ingin mereka berhenti mengganggumu. Kisha mengangguk pelan. Aku juga ingin itu, Raihan. Tapi kita tidak bisa memaksa mereka berubah. Yang bisa kita lakukan hanyalah tetap bersama dan saling mendukung. Raihan memeluk Kisha erat, seolah ingin memastikan bahwa ia tidak akan kehilangan wanita yang dicintainya. Beberapa minggu berlalu, keadaan mulai stabil. Raihan dan Kisha fokus pada pekerjaan, mencoba mengalihkan perhatian dari konflik keluarga. Namun badai baru menanti. Suatu hari, Raihan menerima panggilan dari teman lamanya, Aryo, yang bekerja di salah satu perusahaan besar tempat Raihan pernah berbisnis. Suara Aryo terdengar cemas. Raihan, aku perlu bicara. Ada rumor yang beredar di lingkaran bisnis dan aku pikir kamu harus tahu, kata Aryo. Raihan mengernyit. Rumor apa, Aryo? Mereka bilang kamu tidak kompeten dan tidak bisa diandalkan. Bahkan ada yang menyinggung keluarga kamu yang terpecah belah. Aku tidak tahu dari mana asalnya, tapi ini mulai mempengaruhi pandangan orang terhadapmu. Raihan merasa darahnya mendidih. Ia tahu persis siapa di balik rumor itu. Setelah berterima kasih pada Aryo, ia menutup telepon dan langsung memberitahu Kisha. Raihan, ini sudah keterlaluan. Kita tidak bisa diam saja, kata Kisha dengan tegas. Aku tahu, aku sudah cukup sabar, tapi kalau mereka mulai menyerang karirku, aku tidak bisa tinggal diam, jawab Raihan. Kisha menggenggam tangannya. Apapun keputusanmu, aku akan mendukungmu. Kita hadapi ini bersama. Raihan memutuskan mengambil langkah lebih besar. Kisha menghubungi pengacara terkenal yang ahli menangani kasus pencemaran nama baik. Bersama pengacara, Raihan mengumpulkan bukti bahwa Sumarni dan Anita menyebarkan rumor. Sementara itu, Kisha menggunakan koneksinya untuk membangun kembali reputasi dengan kerja keras dan prestasi nyata. Meski begitu, tekanan tetap berat. Malam-malam mereka sering habis hanya duduk diam, terlalu lelah untuk berbicara. Raihan, aku takut kita tidak akan keluar dari lingkaran ini, kata Kisha suatu malam. Raihan menggenggam tangan istrinya. Aku tahu berat, Kisha, tapi kita bisa melewatinya. Kita hanya perlu percaya satu sama lain. Kisha menatap suaminya dan merasa mendapat kekuatan. Hari sidang tiba. Raihan dan Kisha datang bersama pengacara, siap menghadapi keluarga Raihan. Sidang berlangsung penuh emosi. Pengacara Raihan memaparkan bukti bahwa Sumarni dan Anita menyebarkan rumor yang merugikan. Bukti berupa pesan teks, rekaman percakapan, dan kesaksian orang yang mendengar langsung komentar mereka. Sumarni mencoba membela diri, tapi bukti terlalu kuat. Hakim memutuskan tindakan mereka merugikan nama baik Raihan dan Kisha. Mereka harus memberi kompensasi dan menghentikan segala tindakan serupa di masa depan. Saat sidang usai, Raihan dan Kisha keluar dengan lega. Kemenangan ini bukan soal uang, tapi menunjukkan bahwa mereka tidak membiarkan siapapun menghancurkan hubungan mereka. Sumarni menatap Raihan dengan marah. Kamu pikir ini selesai,
Kamu pikir bisa lepas begitu saja? Raihan menghela nafas panjang. Ma, aku tidak ingin lepas dari keluarga. Aku hanya ingin hidup damai dengan istri yang kucintai. Kalau Mama masih tidak bisa menerima, aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Sumarni terdiam dan pergi bersama Anita. Raihan dan Kisha saling menatap, sadar perjalanan mereka baru saja dimulai. Setelah sidang, meski menang, mereka tahu ini baru permulaan. Keluarga Raihan, terutama Sumarni dan Anita, tidak mudah menerima kekalahan. Tekanan terus datang, rumor makin liar, dan tekanan sosial semakin membebani mereka. Beberapa minggu kemudian, Kisha mulai menerima panggilan mengancam. Suara asing memperingatkan Kisha agar berhenti menentang keluarga yang sudah memberinya hidup. Raihan juga mendapat pesan mengancam keselamatan mereka. Aku tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Kita harus laporkan ancaman ini ke pihak berwenang, kata Raihan tegas. Kisha merasa cemas, tapi sadar ini jalannya. Mereka sudah di titik tak bisa mundur. Namun kekhawatiran tetap ada. Kisha mulai merasakan ada sesuatu yang lebih besar, lebih berbahaya dari sekedar gosip. Suatu malam, saat makan malam, terdengar ketukan keras di pintu apartemen. Kisha berdiri, terkejut, dan membuka pintu. Di depan pintu berdiri seorang pria kekar dengan jas gelap. Wajah tertutup kacamata hitam. "Apakah Anda Kisha?" tanyanya dengan suara rendah. Kisha mengangguk ragu. "Siapa Anda?" Pria itu tidak langsung menjawab, melangkah maju dan menatap Kisha dingin. "Anda perlu berhati-hati. Ada orang yang tidak ingin Anda dan suami Anda bahagia." Kisha terdiam. Perasaan tidak nyaman mulai muncul. "Apa maksud Anda?" tanya seseorang. Pria itu kemudian mengeluarkan amplop tebal dan meletakkannya di atas meja depan. "Ini untuk kalian. Jangan coba-coba melawan karena akibatnya akan lebih buruk dari yang kalian bayangkan," katanya sambil berbalik dan pergi tanpa menjelaskan lebih lanjut. Mendengar itu, Raihan segera bangkit dan menghampiri Kisha. "Siapa itu?" tanyanya tegas. "Tidak tahu, tapi rasanya mereka bukan orang biasa, Raihan. Mereka datang dengan ancaman," jawab Kisha dengan suara gemetar. Kisha terdiam. Raihan mengambil amplop itu, membukanya, dan menemukan selembar surat dengan tinta merah. Isi suratnya jelas, "Jangan pernah mencoba menghancurkan apa yang sudah kami bangun. Jika kalian tetap melawan, kalian akan menanggung akibatnya." Kisha menggenggam tangan Raihan. "Apa ini, Raihan? Ini semakin menakutkan." Raihan membaca surat itu dengan tatapan tajam lalu menatap Kisha. "Mereka tidak hanya menyerang kita lewat gosip dan rumor. Ini sudah lebih serius. Aku harus tahu siapa yang berada di balik semua ini." Malam itu, Raihan sulit tidur. Banyak hal berputar di kepalanya. Keluarganya, terutama Sumarni, jelas mencoba segala cara untuk menghancurkan mereka. Tapi ini sudah terlalu jauh. Masalah keluarga kini berubah menjadi ancaman nyata terhadap keselamatan mereka. Keesokan paginya, Raihan memutuskan menemui pengacara mereka. "Kita tidak bisa hanya duduk diam lagi. Mereka sudah melangkah terlalu jauh," katanya serius. Kisha hanya mengangguk. Ia tahu mereka berada di ujung jurang dan tidak bisa mundur. Hari-hari berikutnya semakin menegangkan. Raihan mulai menyelidiki siapa yang mungkin terlibat, sementara Kisha berusaha tetap fokus pada pekerjaannya meski ketakutan terus menghantuinya. Setiap ketukan pintu atau telepon tak dikenal membuatnya terkejut, takut jika itu orang yang mengancam mereka. Namun, saat mereka merasa kehilangan arah, sebuah kejadian mengguncang hidup mereka. Suatu sore, saat Raihan dan Kisha di rumah,
Sebuah mobil besar menobrak mobil mereka dengan kecepatan tinggi. Mobil Raihan terguling beberapa kali sebelum berhenti di sisi jalan terlindung oleh pagar. Kisha terkejut, keluar dari mobil terguling dan melihat Raihan terbaring tak bergerak di kursi pengemudi. Ia berlari panik. "Raihan!" teriaknya. Saat berhasil membangunkan Raihan, Kisha melihat darah mengalir dari pelipisnya. "Raihan, kamu harus bertahan," isaknya. Raihan membuka mata perlahan, melihat Kisha dengan wajah bingung. "Kisha, kita harus pergi. Mereka semakin dekat." Kisha menatapnya penuh air mata. "Kita tidak akan kemana-mana, Raihan. Kamu akan baik-baik saja." Di dalam hati, Kisha tahu ini titik balik hidup mereka. Ancaman bukan hanya dari keluarganya, tapi mungkin dari orang lain yang lebih berbahaya. Mereka sudah masuk ke permainan lebih besar dari yang diduga. Kisha harus bertahan bukan hanya untuk Raihan, tapi untuk masa depan mereka. Raihan terbangun di rumah sakit, tubuhnya kaku dan sakit, kepalanya pusing, pandangan samar. Kisha duduk di samping tempat tidurnya, menggenggam tangan Raihan penuh cemas. "Raihan, kamu akhirnya sadar," suaranya lembut, penuh lega. Raihan berusaha mengingat kejadian mengerikan itu. Mobil mereka ditabrak, suara keras, lalu gelap. "Kisha, ini bukan kecelakaan biasa, itu sengaja," kata Raihan gemetar. Kisha menatap suaminya takut. "Ada siapa yang bisa melakukan ini?" "Ada seseorang yang ingin kita jatuh. Mereka tidak akan berhenti sampai kita hancur." Raihan berusaha duduk, tapi rasa sakit memaksanya berbaring lagi. "Kita harus keluar dari sini. Kita tidak aman lagi." Kisha cemas, tapi berkata, "Kamu harus istirahat, Raihan. Jangan memaksakan diri." Kemarahan Raihan semakin meningkat. Orang-orang yang seharusnya mendukungnya kini menjadi bagian dari masalah terbesar hidupnya. Ancaman terus menghantui mereka berdua. Hari-hari berikutnya semakin menegangkan. Meskipun tubuh Raihan mulai pulih, bayangan ancaman terus mengintai. Kisha dan Raihan merasa terpojok. Seseorang di luar sana mengendalikan gerak mereka, mengirim ancaman, dan mencoba menghancurkan hidup mereka. Raihan memutuskan menyelidiki lebih lanjut. Pengacara mereka menyarankan memasang pengamanan ekstra di rumah, tapi juga memberi peringatan serius. "Kalian berurusan dengan seseorang yang tidak main-main. Jika mereka merasa terancam, mereka bisa melangkah lebih jauh." Ketegangan semakin terasa. Setiap ketukan pintu atau telepon tak dikenal membuat mereka cemas. Mereka tidak bisa hidup tenang lagi. Kisha merasa terjebak dalam permainan berbahaya yang tidak bisa dikendalikan. Suatu malam, saat duduk di ruang tamu, lampu tiba-tiba padam. Keheningan mencekam menyelimuti ruangan. Raihan dan Kisha saling pandang, tahu sesuatu sedang terjadi. Raihan berdiri dan meraih kunci mobil. "Kita harus pergi sekarang," katanya tegas. Sebelum bergerak, terdengar ketukan keras di pintu depan. Kisha menelan ludah. "Siapa itu?" tanyanya dengan suara bergetar. Raihan mengangkat telunjuk ke bibir, memberi tanda agar Kisha diam. Ia berjalan perlahan menuju pintu, matanya waspada. Saat membuka sedikit, tidak ada orang, hanya angin malam. Namun di depan pintu ada kotak kecil dengan amplop. Raihan mengerutkan kening dan mengambil amplop itu. "Raihan, hati-hati," bisik Kisha cemas.
Raihan membuka amplop dengan tangan gemetar. Di dalamnya, selembar foto mengejutkan. Mereka berdua sedang berdebat dengan seseorang di tempat umum, jelas diambil tanpa sepengetahuan mereka. Di sisi foto tertulis, "Kami tahu semua langkahmu. Jangan melawan lagi. Lanjutkan, dan kamu akan membayar mahal." Kisha terkejut, bibirnya gemetar. Ini bukan ancaman biasa, Raihan. Mereka tahu apa yang kita lakukan. Mereka terus mengawasi setiap langkah kita. Raihan menggenggam amplop itu dengan erat. Hatinya dipenuhi kemarahan. Mereka bermain dengan api, dan aku akan memastikan mereka menyesal. Keesokan paginya, Raihan dan Kisha segera menemui pengacara mereka. Kini masalah yang mereka hadapi bukan sekadar persoalan keluarga, melainkan sebuah konspirasi yang lebih besar, sesuatu yang melibatkan kekuatan jauh di atas yang mereka duga. Setelah berbicara dengan pengacara, Raihan menerima kabar mengejutkan. Terdapat transaksi mencurigakan yang melibatkan beberapa nama penting, termasuk orang-orang dekat keluarganya. Ternyata, Sumarni dan Anita tidak hanya bagian dari konflik ini, tetapi juga terlibat dalam sesuatu yang lebih rumit dan berbahaya. Mereka sudah menjadi bagian dari jaringan yang bertekad menggagalkan Raihan dan Kisha. Raihan, jika kamu tetap melanjutkan ini, mereka tidak akan berhenti. Mereka akan menghancurkan kalian satu persatu, kata pengacara itu dengan nada serius. Raihan merasa harapannya terkikis begitu saja. Mereka benar-benar terjebak dalam jaringan yang lebih besar dan kejam. Namun, di dalam dirinya tertanam tekad yang tak tergoyahkan. Ia tidak akan membiarkan Kisha dan keluarganya menjadi korban permainan kotor ini. Hari-hari berikutnya, Raihan dan Kisha semakin tertekan. Setiap langkah selalu terasa diawasi, dan ketegangan antara mereka semakin memuncak meski berusaha menutupi kekhawatiran. Suatu malam, Raihan memutuskan untuk bertindak lebih tegas. Ia mulai mengumpulkan bukti-bukti tentang jaringan yang terlibat, bersiap untuk mengungkap semuanya. Namun, ia menyadari bahwa mengungkap kebenaran berarti mendekat pada bahaya yang lebih besar. Kisha menatap Raihan dengan penuh kekhawatiran. "Kamu yakin ini jalan yang benar?" tanyanya lirih. Raihan menatap balik dengan mata tegas. "Ini satu-satunya jalan. Kita harus melawan Kisha. Kita tidak bisa terus bersembunyi." Dengan tekad bulat, mereka menyiapkan diri untuk pertempuran terakhir. Mereka tahu berada di ujung jurang, menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar daripada sekadar persoalan keluarga. Risikonya semakin tinggi, tapi tekad mereka untuk bertahan semakin kuat. Mereka tidak akan membiarkan Sumarni dan Anita menghancurkan hidup mereka begitu saja. Suatu malam, setelah bukti-bukti yang mengaitkan Sumarni dan Anita dengan kelompok yang mengancam mereka terkumpul, Raihan memutuskan langkah terakhir, membawa semuanya ke ranah hukum. Ia sadar risikonya besar, tapi hidup dalam ketakutan bukan pilihan. Dengan bantuan pengacaranya, Raihan menyiapkan dokumen-dokumen yang mengungkap konspirasi yang melibatkan keluarganya. Bukti itu tak hanya menuding Sumarni dan Anita,
tetapi juga beberapa orang penting lain dalam jaringan ilegal yang selama ini bermain dengan nyawa mereka. Mereka sadar langkah ini tidak mudah. Ancaman bisa datang dari siapa saja, bahkan dari orang-orang berkuasa. Namun, tak ada jalan lain, keputusan telah diambil. Hari yang ditunggu pun tiba. Di ruang sidang yang tegang, Raihan dan Kisha duduk dengan pengacara mereka di sisi. Semua bukti telah tersusun rapi, siap mengungkap kebenaran meski taruhannya tinggi. Sumarni dan Anita hadir dengan wajah cemas. Sumarni, yang biasanya merasa superior, berusaha tetap tenang meski jelas gelisah. Anita tampak lebih gugup dan tak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Raihan menatap mereka dingin, sementara Kisha menggenggam tangannya erat. Ini saat yang mereka tunggu-tunggu. Semua yang mereka alami tidak akan sia-sia. Ketika pengacara mulai membacakan bukti keterlibatan Sumarni dan Anita dalam transaksi ilegal dan pengaturan pemerasan, wajah Sumarni berubah pucat. Ia tampak terkejut dan hampir tak percaya. Anita mulai gemetar, emosinya tak tertahan. "Apa yang kalian lakukan?" Suara Sumarni serak. "Ini tidak mungkin benar." Raihan berdiri menatap ibunya dengan tajam. "Inilah kenyataannya, Ibu. Kalian mencoba menghancurkan hidupku dan Kisha demi kepentingan sendiri. Kalian bermain dengan api dan sekarang harus menanggung akibatnya." Sumarni terdiam, wajahnya penuh penyesalan, namun tak bisa mengubah kenyataan. Anita menangis terseduh-seduh, memohon, "Raihan, aku mohon, jangan lakukan ini. Kami hanya ingin yang terbaik untukmu. Kami hanya takut kehilanganmu." Kisha, yang sejak awal diam, akhirnya berbicara tegas. "Kalian takut kehilangan Raihan. Kalian sudah kehilangan kami jauh sebelum ini. Kalian terlalu sibuk membandingkan aku dengan wanita pilihan kalian tanpa memikirkan perasaan anak kalian sendiri. Ini bukan kasih sayang, tapi egoisme yang menghancurkan segalanya." Sumarni menunduk, rasa malu dan penyesalan jelas di wajahnya. Anita menatap Kisha penuh air mata, tapi Kisha tidak memberinya ruang untuk merasa kasihan. "Jika kalian benar-benar peduli, kalian seharusnya mendukung kami, bukan memanipulasi hidup kami. Kalian tak pernah belajar, Ibu. Lihat sekarang, semua yang kalian lakukan untuk menghancurkan kami justru menghancurkan diri kalian sendiri," tegas Kisha. Setelah semua bukti disajikan, Sumarni dan Anita semakin terpojok. Manipulasi dan kebohongan mereka terbongkar satu persatu. Wajah mereka memucat, rasa malu memenuhi hati mereka. Lebih dari itu, mereka harus menerima kenyataan setiap tindakan mereka kini dihukum di hadapan hukum. Kasus ini dibawa lebih jauh dengan penyelidikan terhadap orang-orang lain yang terlibat. Raihan dan Kisha meski lega, tahu ini baru permulaan. Mereka akan terus berjuang, bukan hanya untuk keadilan, tapi juga masa depan mereka. Sumarni dan Anita harus menerima kenyataan pahit. Apa yang mereka anggap sebagai perlindungan untuk Raihan ternyata menghancurkan kehidupan anak mereka sendiri. Penyesalan tak bisa mengubah apa yang telah terjadi. Sumarni menatap Raihan dan Kisha penuh penyesalan. "Raihan, Kisha, aku benar-benar minta maaf. Kami telah salah. Aku tak seharusnya melakukan ini. Terlalu terobsesi dengan cara yang salah." Anita berdiri di samping ibunya, menangis terseduh-seduh.
Aku menyesal, Reyhan. Aku benar-benar menyesal. Semuanya sudah terlalu jauh. Reyhan dan Kisha hanya bisa menatap mereka, campur antara kecewa dan lega. Mereka sudah menanggung begitu banyak keraguan, pengkhianatan, dan sakit hati. Tapi akhirnya mereka berhasil keluar dari bayang-bayang gelap yang selalu menghantui keluarga mereka sendiri. Bagi Sumarni dan Anita, penyesalan datang terlambat. Mereka baru sadar bahwa tak ada yang lebih berharga daripada cinta dan dukungan tulus dalam keluarga. Kini, mereka harus menanggung akibat dari keputusan yang telah mereka buat, menyadari bahwa yang hilang bukan hanya hubungan keluarga, tapi lebih dari itu. Setelah pengadilan memutuskan berpihak pada Reyhan dan Kisha, hidup mereka mulai memasuki babak baru yang penuh harapan. Luka lama memang tak bisa hilang sekejap, tapi mereka tahu bisa membangun masa depan lebih baik tanpa bayang-bayang kekerasan emosional dan konspirasi yang pernah membayangi. Namun perjalanan belum selesai sepenuhnya. Meskipun Sumarni dan Anita mendapat hukuman yang setimpal, rasa sakit yang mereka tinggalkan tak akan hilang begitu saja. Sumarni yang dulu selalu merasa superior dan mengatur hidup Reyhan, kini harus menerima kenyataan bahwa ia kehilangan semua yang dianggap berharga, anak, suami, bahkan martabatnya. Anita pun merasakan dampak yang sama dari keputusan salah mereka. Semua yang mereka lakukan untuk melindungi keluarga justru menghancurkan semuanya. Di rumah yang dulu ditinggalkan Reyhan dan Kisha, Sumarni duduk sendiri, menatap foto keluarga yang pernah memberi kebahagiaan. Melihat wajah Reyhan tersenyum, hatinya penuh penyesalan. Ia sadar egonya telah menguasai dirinya dan menuntun mereka ke arah yang salah. Ketika semuanya sudah terlalu jauh, tak ada lagi yang bisa diperbaiki. Anita berdiri di samping ibunya, merasakan kegelisahan yang sama. "Ibu, apakah semuanya benar-benar berakhir? Apakah Reyhan dan Kisha akan memaafkan kita?" tanyanya dengan suara patah. Sumarni menunduk, air mata mengalir di pipinya. "Aku tak tahu, Anita. Aku tak tahu," jawabnya serak, penuh penyesalan. "Aku terlalu terobsesi dengan cara yang salah. Kupikir aku melakukan semuanya demi mereka, tapi nyatanya aku hanya menghancurkan hidup mereka." Anita menahan tangis, mencoba tegar, tapi hatinya hancur. Kini, mereka berada di ujung jurang kehancuran. Setelah kehilangan segalanya, mereka hanya bisa menyesal dan mencoba memahami kesalahan mereka. Sementara itu, di sisi lain kota, Reyhan dan Kisha mencoba melanjutkan hidup. Mereka fokus pada pekerjaan dan membangun kembali hubungan yang sempat terganggu konflik keluarga. Mereka memutuskan mencari kebahagiaan di luar bayang-bayang masa lalu, belajar memaafkan dan melupakan. Reyhan memulai usaha baru yang selalu ia impikan. Ia merasa bebas mengejar cita-cita tanpa tekanan keluarga. Kisha, meski masih terluka, tetap mendukung Reyhan. Bersama, mereka membangun kehidupan lebih stabil dan damai. Mereka sadar perjalanan ini tak mudah, tapi siap menempuhnya bersama. Suatu hari, pengacara memberi kabar mengejutkan. Meski Sumarni dan Anita dihukum, mereka masih punya kewajiban terakhir, meminta maaf secara terbuka kepada Reyhan dan Kisha. Ini bagian dari keputusan pengadilan untuk memberi kesempatan memperbaiki hubungan meski masa lalu tak bisa diubah. Reyhan dan Kisha merasa canggung, tak tahu harus bagaimana. Kisha, meski masih terluka, melihat ini sebagai langkah terakhir untuk menutup bab kelam. Dengan menerima permintaan maaf, mereka bisa benar-benar melepaskan beban. Dengan ragu, mereka setuju bertemu Sumarni dan Anita di kafe sepi.
Waktu berjalan lambat. Duduk di meja yang sama, terasa ada dinding tak kasat mata memisahkan mereka. Sumarni menatap Raihan dan Kisha, mata penuh penyesalan. Aku tahu tak bisa mengubah yang sudah terjadi, tapi aku ingin kalian tahu, aku benar-benar menyesal. Aku salah, Raihan. Aku biarkan rasa takut dan ego menguasai diriku. Anita menunduk, tangan gemetar memegang cangkir kopi. Kami tidak pernah bermaksud menyakiti kalian. Aku benar-benar menyesal, Raihan. Raihan terdiam, menatap ibunya dan adiknya yang kini terlihat hancur, berbeda dari sosok yang dulu menuntut segalanya darinya. Ya, aku tahu, meski rasa sakit masih ada, hidup harus terus berjalan. Aku tak tahu bisa memaafkan sepenuhnya, tapi aku ingin kalian tahu, aku dan Kisha sudah berusaha melupakan dan melanjutkan hidup. Kita semua harus maju. Kisha menatap mereka lebih lembut. Memaafkan bukan berarti melupakan, tapi memberi kesempatan pada diri sendiri melepaskan beban. Aku hanya berharap kalian belajar dari semua ini. Sumarni menatap Kisha, mata berkaca-kaca. Kami belajar, Kisha. Hidup tak selalu tentang mendapatkan yang kita mau, tapi memberi ruang bagi orang lain menjadi dirinya sendiri. Dengan kata-kata itu, meski luka tak sembuh sekejap, langkah kecil menuju rekonsiliasi mulai muncul. Raihan dan Kisha meninggalkan kafe dengan perasaan campur aduk. Masa lalu tak bisa diubah, tapi mereka merasa sedikit lebih ringan, siap menghadapi masa depan. Hubungan dengan Sumarni dan Anita mungkin tak akan sama lagi, tapi setidaknya mereka bisa maju tanpa terbelenggu dendam. Sumarni dan Anita, meski masih menyesal, mulai menerima bahwa mereka telah membuat kesalahan yang tak bisa diperbaiki. Mereka harus hidup dengan konsekuensi, dan mungkin ini pelajaran paling pahit. Namun, di hati mereka tetap ada harapan, suatu hari bisa memperbaiki diri, dan meski tidak sepenuhnya, mendapatkan kembali sedikit rasa hormat dari keluarga yang pernah mereka sakiti. Waktu terus berjalan. Kehidupan Raihan dan Kisha kembali normal meski tak mulus. Mereka memahami tak bisa terjebak bayang-bayang masa lalu. Mereka melangkah maju dengan harapan dan keyakinan meski luka lama kadang terasa pedih. Suatu malam, setelah bekerja, Raihan dan Kisha duduk di teras rumah sederhana mereka menatap langit penuh bintang. Dalam kesunyian itu, ada kedamaian. Mereka tahu, meski tak selalu sesuai harapan, mereka masih punya satu sama lain. Kisha, yang lama menyembunyikan perasaannya, akhirnya berkata, "Raihan, aku masih ingat saat pertama kali kita bertemu. Aku tak pernah menyangka kita akan melewati begitu banyak cobaan. Kadang aku merasa lelah, tapi saat melihatmu di sini, aku tahu kita bisa melewati semuanya." Raihan menggenggam tangan Kisha, matanya penuh emosi menatap istrinya. "Aku juga merasa begitu, Kisha. Kita sudah melewati banyak hal. Meski aku tak pernah membayangkan menghadapi cobaan seperti ini, satu hal yang pasti, aku ingin selalu bersamamu. Aku tak peduli apa yang terjadi di luar sana, asalkan kita tetap bersama." Air mata perlahan mengalir di pipi Kisha. Ada rasa lega yang begitu dalam hatinya, sebuah perasaan yang sulit dijelaskan. Semua kepahitan, semua kesakitan yang mereka alami kini terasa lebih ringan karena mereka punya satu sama lain. Tidak ada lagi tekanan, pengkhianatan, atau intimidasi dari keluarga. Hanya mereka berdua dalam kebersamaan yang penuh makna. Di balik cerita mereka, tersimpan pelajaran berharga. Keluarga, meski seharusnya menjadi tempat penuh cinta,
terkadang juga bisa menjadi sumber luka. Kita tak selalu bisa memilih siapa yang disebut keluarga, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana bertahan dan tumbuh. Rehan dan Kisha mengajarkan bahwa cinta sejati akan tetap ada meski diuji cobaan. Cinta yang tulus, penuh pengertian, penerimaan, dan pengampunan lebih kuat daripada kebencian atau kesalahpahaman. Sumarni dan Anita, meski menyesali perbuatan mereka, akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan soal mengendalikan hidup orang lain, tetapi memberi mereka ruang untuk tumbuh. Mereka belajar, kadang kita harus melepaskan ego dan menerima bahwa setiap orang punya jalan hidupnya sendiri. Meski hubungan mereka tidak sepenuhnya pulih, mereka mulai melihat dunia dengan cara berbeda, dan itu adalah langkah kecil menuju perbaikan. Hari-hari berlalu, Rehan dan Kisha melangkah lebih jauh. Mereka membangun impian bersama, memulai usaha yang lama diidamkan, dan tidak ada lagi hambatan yang menghalangi langkah mereka. Setiap hari menjadi kesempatan untuk berkembang, saling mendukung, dan mencintai. Ketika mereka akhirnya memiliki anak pertama, kebahagiaan dan haru memenuhi dada mereka. Ini adalah buah dari perjuangan mereka. Mereka menyadari, meski hidup penuh cobaan, selalu ada kekuatan untuk bangkit dan bertahan. Suatu malam yang hening, di ruang tamu rumah mereka yang kini penuh kebahagiaan, Rehan dan Kisha duduk berdua. Mengingat semua yang telah dilalui, Kisha menyandarkan kepala di bahu Rehan, menghirup udara malam yang segar, sementara Rehan mengelus rambutnya dengan lembut. Mereka tahu, meski masih ada luka yang harus disembuhkan, mereka akan terus berjalan bersama, dan setiap langkah membawa mereka lebih dekat pada kebahagiaan sejati. Kita akan baik-baik saja, Kisha, kata Rehan pelan. Kita sudah melewati yang terberat. Sekarang, saatnya menikmati hidup dengan penuh cinta. Kisha menatapnya, tersenyum lemah namun tulus. Ya Rehan, selama kita bersama, tak ada yang perlu ditakutkan. Dengan itu, mereka melangkah maju, memeluk masa depan penuh harapan. Kisah yang penuh penderitaan akhirnya menemukan kedamaian. Di balik setiap air mata yang pernah tumpah, ada kebahagiaan yang kini mereka miliki. Kebahagiaan yang lebih berharga dari apapun yang pernah mereka kejar sebelumnya. Hidup kadang mengajarkan dengan cara keras, tapi juga penuh kasih. Dalam setiap kesulitan, ada pelajaran berharga. Dalam setiap pengkhianatan, ada kesempatan menemukan kekuatan sejati. Dan akhirnya, dalam setiap akhir yang penuh luka, ada permulaan yang membawa harapan. Kisah Rehan dan Kisha menunjukkan, meski kita tak bisa mengubah masa lalu, kita selalu bisa menentukan bagaimana menjalani hidup ke depan. Mereka bukti bahwa cinta tulus dan keteguhan hati selalu menemukan jalannya meski dunia tampak berlawanan dengan kita. Begitulah kisah mereka berakhir. Sebuah akhir penuh penyesalan, pembelajaran, dan akhirnya pengampunan.